Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, Pak Hendronya masih belum masuk, biarin saya aja. Hari ini kita akan dengarkan Bu Marta nanti menyampaikan firman Tuhan. Ya Bu, ini Bu Madam ya. Eh, Sebelumnya kita doa dulu. Boleh Ibu Saprina pimpin dalam doa? Ya Ibu, Surprina sampai mau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Bapa. Di pagi hari yang indah ini, Roh Kudus bisa bangunkan kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bersekutu, bisa berdoa bersama di tempat ini. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu bersama di tempat ini. Kami bisa menaikkan pujian kiranya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan juga Engkau urapi juga Ibu Marta yang nanti akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya kami juga yang mendengar bisa mengerti. Berikan kami hikmat dan kami bisa apply-kan dalam hidup kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu lakukan apapun di luar Engkau Bapa. Kami hanya berserah kepada Engkau yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak untuk acara saat teduh di pagi hari ini dari awal hingga akhir. Engkau pimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga urapilah yang akan membawa pujian Pastor Hendra di pagi hari ini. Engkau urapi juga setiap lagu yang ada. Kiranya bisa kami juga masuk ke hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita mulai penyembahan kita ya. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu dan rohmu. Pujilah Tuhan semesta alam. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kita bersyukur Tuhan berkati. Saat kita percaya Tuhan bekerja menolongmu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Oh, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar,
bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Oh, terima kasih Yesus, segalanya Kau buat baik buat kami. Alangkah bahagianya kami saat ini hidup bersama Tuhan yang menyayangi kami. Haleluya. Tuhan menyinari kita saat ini dengan kemuliaan-Nya. Mari kita kobarkan semangat kita, memuji dan memuliakan-Nya. Tuhan sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati seperti-Mu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau, untuk dapat menjadi saksi-Mu. Tuhan sinariku dengan kemuliaan-Mu, agar aku dapat menjadi terang-Mu. Taruh hati-Mu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati seperti-Mu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendak-Mu, melangkah kemana yang Kau mau, untuk dapat menjadi saksi-Mu. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Terang-Mu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Oh, Kau balut hati kami Tuhan dengan kasih-Mu. Tuhan sinariku dengan
dapat menjadi terangmu. Taruh hatimu di dalam hatiku, agar ku memiliki hati sepertimu. Kobarkan selalu semangat di hatiku untuk melakukan kehendakmu, melangkah kemana yang kau mau, untuk dapat menjadi saksimu. Terangmu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Terangmu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Terangmu Tuhan bercahaya yang dapat mengubah kegelapan, mengubah hati yang gundah, membalut hati yang terluka. Kau balut hati kami Tuhan, Kau balut hati kami yang kecewa, membalut hati kami yang berduka dengan kasih sayang-Mu, dengan kasih mesra-Mu, dengan pelukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau adalah Tuhan yang setia. Sebab Engkau adalah Tuhan sandaran hidup kami Tuhan. Dan kepadamu harapan kami gantungkan sepenuhnya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Kaulah Tuhan sumber kehidupanku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. 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 Sebab dalam nama Tuhan kami yang berkuasa, Yesus, segala apa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi bertukuk lutut di hadapannya. Allah segala kuasa, segala hormat dan pujian bagimu, Tuhan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus,
ku dapat jawabanku dalam nama Yesus. Ku dapatkan kekuatanku dalam nama Yesus. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam nama-Mu Tuhan, mujizat pasti ada. Dia menyembuhkan-Mu, Dia memulihkan-Mu, menolong-Mu. Dalam nama Yesus, nama segala nama, Tuhan segala Tuhan. Puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku.
Saat ini Tuhan memberikan pernyataannya. Siapa di antara kita yang sakit? Hari ini Tuhan mau sembuhkan. Siapa yang berbeban berat? Hari ini Tuhan akan angkat beban. Siapa yang sedang susah hatinya? Hari ini Tuhan mau menghibur. Percayalah, Dia Tuhan yang tak pernah gagal. Dia menyatakannya kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Silakan Bu Marta. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku yang manis, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau ada di antara kami, terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadirat-Mu bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memilih kami, Engkau memanggil kami Tuhan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Karena Engkau benar-benar ada di antara kami Tuhan. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang susah, yang gundah gulana Tuhan hiburkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini juga Tuhan, hamba mau memohon kepadamu, Engkau sucikan, kuduskan hamba Tuhan untuk mewartakan kabar indah ini Tuhan. Engkau sendiri yang berkarya Tuhan melalui lidah bibir hamba Tuhan. Agar hamba dapat menyampaikan kabar indah ini Tuhan. Dan tidak menjadi sia-sia tapi boleh menjadi berkat buat hamba maupun siapa saja yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi sekali lagi hambamu dengan urapan yang baru. Dan Tuhan sendiri yang beracara di ibadah ini Tuhan. Firman-Mu hidup Tuhan dan berkarya buat kami-kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini hari yang sangat indah. Dan saya merasa bahagia diberi kesempatan untuk mewartakan kabar indah ini. Dan saya yakin ini merupakan salah satu permohonan saya kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan mata hati saya, mata hati saudara juga menjadi terang. Karena di saat-saat seperti ini, seperti seminggu lalu, kita juga udah banyak belajar. Tuhan bukakan terus dan terus itu. Supaya mata hati kita terang. Jadi bukan mata jasmani aja yang terang. Karena terus terang aja kalau kita sudah umur, kadang-kadang mata kita mulai rada katarak gitu ya. Tapi saya berharap dan saya memohon kepada Tuhan, biarlah mata jasmani maupun mata hati saya terang, menjadi terang.
karena kita benar-benar sudah dipersiapkan. Sekali lagi, bukan saya aja, tapi saya percaya semua yang ada di Zoom ini maupun yang lewat YouTube nanti yang mendengarkannya, ya, biar Tuhan berikan mata hati yang terang. Karena dengan mata hati yang terang, kita bisa melihat segala sesuatu itu indah, sangat indah, dan sangat baik adanya. Ya, seperti ada nyanyian, apapun yang terjadi, ya, itu lagu membuat kita, ini terus terang aja pengalaman saya gitu. Kalau lagi mengalami hal-hal yang tidak baik gitu, mau mengatakan yang nggak bagus gitu loh. Tapi yang keluar malah pujiannya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik, ya. Dan sekali lagi memang, sekali lagi kita harus berbahagia, ya, sudah dipilih, dipanggil karena menjadi seorang Kristen, ya, sekali lagi menjadi seorang Kristen itu nggak gampangan. Memang gratis, tapi nggak murahan, ya. Karena kita harus tetap mengerjakannya. Karena Tuhan udah pilih kita, jadi kita nggak buang waktu sia-sia. Dengan waktu yang sangat singkat ini, Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi alatnya, mewartakan kabar indah, terutama di keluarga kita. Ya, memang nggak mudah, tapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, otomatis mata hati kita menjadi terang, ya. Di Efesus 1 ayat 18 dikatakan di situ, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ya. Jadi memang ini di sini di ayat di sini sudah dikatakan kita berharap dan memohon, ya, supaya mata hati kita menjadi terang, ya, sehingga kita bisa lihat apakah, ya, dan kita dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi kalau kita sudah dipanggil sama Tuhan, masing-masing orang berbeda-beda panggilannya, ya, terutama yang melayani misi, ya. Itu benar-benar diperlengkapi Tuhan banyak banget kalau menurut saya. Karena untuk melayani misi itu nggak mudah gitu loh. Terlebih yang melayani di pelosok-pelosok, ya, di hutan-hutan, di desa-desa, itu nggak main-main. Mewartakan Injilnya Tuhan itu nggak main-main. Tapi saya percaya kalau sudah dipanggil, dipilih menjadi pelayanan misi, itu diperlengkapi, sudah pasti diperlengkapi, karena apapun yang dihadapinya itu sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga bisa mewartakan bahwa di dalam panggilannya itu melihat kemuliaan bagian yang ditentukan oleh Tuhan, ya, buat orang-orang kudus. Dan itulah permohonan dari kita di sini. Saya pun berharap mata hati saya terus terang gitu, nggak katarakan gitu, ya. Jadi dalam menghadapi ini, karena kalau kita lihat di contoh-contoh di Alkitab, di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu nggak main-main. Tuhan tuh udah siapkan semuanya gitu. Jadi kadang-kadang kita memang mata hati kita diculek-culek gitu sama iblis gitu, ya. Jadi kita kadang-kadang rabun istilahnya, nggak melihat. Kalau kita lihat dari kitab Kejadian, ya, itu yang pertama kali diciptakan manusia kan udah sesuai serupa dengan gambar Allah, ya. Berarti kan masih ada kemuliaannya. Tapi karena dosa, ya, kemuliaan Tuhan hilang. Nah, akhirnya dia manusia diusir dari Taman Eden, harusnya tadinya udah enak-enak, ya, diusir dari Taman Eden dan harus bekerja keras. Dan tapi sekali lagi Tuhan tuh tetap sayang sama manusia yang dia ciptakan, ya. Dia pantau istilahnya sampai sejauh mana Adam dan Hawa melakukan apa yang Tuhan udah perintahkan, ya. Nah, lalu yang berikutnya, nah ini yang harus kita pelajari, sangat-sangat kita harus enter, istilahnya kita ingat, ya. Di Hakim 3 ayat 1 dan 8, tapi di sini yang akan saya bacakan adalah
mengenai bangsa-bangsa asli yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Jadi sekali lagi memang Tuhan izinkan, sekali lagi Tuhan izinkan. Nggak semua bangsa dihabiskan. Tuhan tinggalin istilahnya ya. Kalau saya lagi ulang pikir gitu, tuh bangsa Israel dulu keluar dari negeri Mesir ya, itu kan harus cuma 10 hari tapi bisa 40 tahun ya. Itu proses. Dan jangan lupa selama itu seperti yang difirmankan, yang disampaikan oleh Ibu Christine, Ibu Mul, Pak Mario, ya, Pak Deden, dan lain-lainnya. Terutama ini yang Ibu Christine sama Bu Mul nih ya, jaga mulut sama yang jangan bersungut-sungut ya. Ini cangkem kadang-kadang suka keceplosan ya, suka lupa. Dan ternyata semua yang nggak jaga mulut, yang nggak jaga hati ya, itu yang bersungut-sungut, game over. Ya, udah pasti game over. Harusnya bisa masuk ke negeri kanan yang sudah dijanjikan limpah susu dan madu, itu tidak bisa dinikmati. Dan kalau saya pelajari dari perjanjian lama, perjanjian baru, ternyata memang itu contoh-contohnya sudah cukup banyak ya. Dan ternyata di kitab Hakim 3 ayat 1 dan 8 ini Tuhan izinkan tuh bangsa-bangsa yang katanya setinggi apa raksasa lah katanya ya, itu orang Hewi, orang Yebus, itu ditinggalin, nggak dihabisin ya, karena memang apa, Tuhan punya rencana. Sekali lagi di balik semua ini kalau kita lihat ya, masalah yang begitu besar, masalah yang sangat sulit, yang mencengkam hidup kita, ternyata Tuhan punya rencana di balik ini. Kita lihat, inilah bangsa-bangsa ya yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kita lihat, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai, sekali lagi, untuk mencobai orang Israel, yaitu kita-kita sendiri ya. Orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Ya, jadi kita lihat di sini sama nih, sebenarnya kita juga nih, kita kan nggak pernah kenal perang, perang ya, nggak pernah, istilahnya nggak pernah terjun gitu dalam perang Kanaan. Apalagi kalau kita di Indonesia, waktu kemarin kita mendapatkan kemerdekaan, kita nggak pernah ikut kan ya, tenang-tenang saja, jadi kami nggak pernah tahu. Nah, Tuhan masih tinggalin bangsa-bangsa yang seperti itu untuk mencobai, ya sekali lagi untuk mencobai. Dan ini Tuhan izinkan sekali lagi. Di ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel, ya berarti kita, keturunan kita ya, yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi jangan heran ya kalau kita menjalani hidup kita, kita ini istilahnya nggak tetap tenang aja gitu, enggak ya. Jadi emang Tuhan izinkan gitu, fighting ya, struggle. Oh, terus ya. Itu emang Tuhan izinkan, dan ada orang yang sampai istilahnya perjuangannya tuh sampai yaitu di titik nadir ya. Dan pasti saya rasa mungkin setiap orang pernah mengalami sampai di titik nadir, di titik yang udah nggak bisa apa-apa lah pokoknya, udah aduh, aduh. Kalau saya lihat yang lebih parah itu di Ayub ya. Ayub tuh menderitanya amat sangat banget banget dah pokoknya ya. Ayub dari kaya istilahnya, punya anak banyak ya, bahkan game over semua, kekayaannya hilang semua ya, ditambah lagi dengan penyakit. Terus terang, kalau kita seorang manusia yang menderita seperti itu ya, udah nggak punya apa-apa, sakit lagi ya, dan sakitnya nggak main-main, pakai beling-beling ya, pakai beling aja itu sampai rasanya aduh, sampai udah berdarah-darah istilahnya ya. Itu dialaminya kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kita mengalami hal seperti itu, nggak bakalan kuat ya. Dan banyak kan orang yang kalau tidak, mata hatinya nggak terang, itu alamat kabur, rabun ya, katarakan ya, terus error.
Jadi error malah membalik mengutuk, mengata-ngata, ya itu tadi jamu ya, nggak jaga mulut ya, nggak jaga hati ya, terus bersungut-sungut menggerutu. Nah, upahnya dosa kata Bu Mul juga di firman Tuhan yang disampaikan ya. Itu aduh seperti kemarin juga Pak Mario ya, anak sulung. Udah enak padahal semuanya bapaknya udah ngasih, tapi nggak sadar ya karena matanya rabun, tertutup istilahnya ya. Jadi mata hatinya diculek-culek istilahnya, diganggu-ganggu terus gitu, akhirnya sampai akhirnya berbalik gitu loh. Menuntut Bapak yang terbesar, Bapak yang maha kaya, menuntut yang enggak istilahnya. Dan itu akan kita alami dan mungkin sedang kita alami ya. Pasti itu pasti kita akan alami. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah mau melatih kita berperang, nggak main-main deh ya. Ya kalau Tuhan udah siapkan itu, jangan takut ya. Kayak seperti Daud juga kan hanya dengan ketapel dan batu kali aja ya bisa mengalahkan Goliat. Itu Tuhan sudah persiapkan. Lalu kita lihat lagi contoh yang lain. Di Daniel 4 ya, di sini diceritakan mengenai Raja Nebukadnezar. Jadi istilahnya kan kalau tadi orang-orang Israel berarti kan eh, bukan raja ya, orang-orang lah, awam lah istilahnya, awam yang nggak pernah berperang dilatih berperang. Nah ini sekarang raja, seorang raja Nebukadnezar ya, dia padahal waktu dia mimpi dan dia sudah dijelaskan oleh Daniel ya arti mimpinya, tapi ngedablek sekali lagi. Ya memang mata mata hatinya itu jadi suram gelap gitu. Baru dikasih tahu itu Tuhan Raja tuh ngimpi seperti itu nih, next akan begini, akan begini, akan begini. Tapi ternyata setahun kemudian ya, setahun kemudian kejadian itu nyata gitu loh. Dia lagi asik-asik jalan di atas istananya yang indah dan megah. Ternyata langsung keluar kesombongannya. Dia bangga banget. Ini Babel, aku yang bangun, aku yang benar-benar sudah bikin jadi bagus nih Babel. Ternyata Tuhan nggak suka sama orang sombong dan mulutnya lebar, istilahnya ember ya. Sekali lagi kita kadang-kala sudah ada di atas, istilahnya sudah asik deh dengan segala apa yang kita miliki. Padahal kita udah inget gitu, sebenarnya harusnya inget gitu loh. Tapi setahun kemudian, itu setahun kemudian 12 bulan ya. Ternyata lupa, pohon, ya forget gitu loh. Dengan apa yang udah kemarin udah dijelaskan gitu loh. Tapi lupa. Kita mulai angkuh, sombong, dan menganggap itu perbuatan kita. Padahal itu kan perbuatan Tuhan. Nah, untungnya, sekali lagi masih untung nih, Raja Nebukadnezar ya, setelah dia berkata begitu dalam hatinya merasa bangga, Tuhan bikin dia jadi, nah itu ya, jangan, aduh, saya kalau baca ini ya, saya bilang, hati manusia, kan hati manusia itu kan seperti Bapak lembut ya, tapi diganti menjadi hati binatang. Uh, Kita lihat di sini zaman sekarang hati manusia banyak yang menjadi hati binatang ya, menjadi nggak keruan ya. Bapak bisa menyiksa atau membunuh anaknya sendiri ya, ibu juga begitu karena hatinya dirubah menjadi hati binatang ya. Terus mata hatinya gelap, semuanya suram, yang dia lihat itu rasanya ingin membunuh ya, ingin membinasakan ya. Itu yang kita seringkali takut. Makanya kalau kita hati kita sedang terluka, jangan sampai hati kita membatu. Aduh, kalau hati kita membatu, ampun dah pokoknya ya. Dan di sini kita belajar dari kitab Daniel 4 ayat 37 ya. Tapi sekali lagi ya, Raja Nebukadnezar masih dikasih kesempatan untuk berubah sampai dia mengakui. Nah, ini dia ya kesempatannya ini. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga
yang segala perbuatannya benar, jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak, ya. Dan inilah yang Tuhan inginkan, kita bisa mengakui dan memuji. Makanya nggak sia-sia kita hari ini memuji, memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan mau, ya, memuji, menyenangkan Tuhan, karena Tuhan bisa merendahkan orang-orang yang congkak, ya. Dan Tuhan sekali bisa mengangkat yang rendah menjadi tinggi. Itu semua Tuhan dapat lakukan. Nah, ini kita belajar sekali lagi, masih untung Raja Nebukadnezar diberi kesempatan menjadi raja kembali, dan kembali semua dia karena dia bisa memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Nah, bagaimana di kitab Perjanjian Baru? Kitab Perjanjian Baru juga ini terus terang sangat-sangat menyeramkan sekali, ya. Di Kisah Rasul 12 ayat 21 23. Itu Raja Herodes, ya, kita lihat Raja Herodes itu terlampau sekali lagi. Baru aja dipuji sama rakyatnya, ya, merasa udah kayak di awang-awang dan merasa dia yang menjadi dewa, yang menjadi Tuhan istilahnya. Nggak main-main, Tuhan langsung plek. Ya, itu aduh sadis banget istilahnya, ya. Ditampar sama malaikat Tuhan, ya. Karena mulutnya ember, sekali lagi mulutnya ember, ditampar, ya. Jadi, dan ini nggak dikasih kesempatan seperti Nebukadnezar loh, ya. Langsung ditampar, langsung game over, terus dimakan sama cacing-cacing. Ya. Jadi Tuhan udah tunjukkan ini, ya. Jadi berkali-kali kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai di Wahyu nanti, ya. Itu banyak sekali pesan-pesan Tuhan gitu. Dan setiap orang pasti remanya berbeda-beda, ya. Kalau kita baca di sini Kisah Rasul 12 ayat 21 23 supaya lebih bagus lagi, ya. Dan pada suatu hari yang ditentukan, ya, memang sudah ditentukan, ya, Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Nah, jangan sok keren, ya, kalau kita udah punya pakaian bagus gitu, keren gitu, mejeng deh, ya. Lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Ayat 22, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia, ya. Seringkali orang terlampau memuja, ya, manusia sendiri dipuja gitu, ya. Ini juga sangat-sangat salah. Makanya saya seringkali kalau merasa ada kata-kata orang memuja gitu, saya udah ngeri, udah takut sekali, ya. Dan satu lagi, dan seketika itu juga, ya, ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing, ya. Seperti Ananias dan Safira juga itu yang liar, yang membohongi, ya. Langsung game over, ya, nggak tanggung-tanggung, semuanya mati. Ya, Tuhan nggak suka seperti itu. Jadi ini memberi peringatan kepada kita yang sekarang masih diberi kesempatan hidup, istilahnya, yang menjalani hidup, karena hari-harinya sudah begitu dekat. Sekali lagi, ya, Tuhan sudah mempersiapkan kita, memperlengkapi kita untuk mengerti, ya. Dan inilah yang paling indah, doanya si Pak Paulus, ya. Pak Paulus itu mengalami, soalnya dia mengalami, karena kalau dia nggak mengalami juga dia nggak bisa begini gitu. Dia juga mengalami hal-hal yang duri dalam daging. Waduh, duri dalam daging itu sakitnya nggak terkirakan, ya. Tapi sekali lagi Paulus tetap meminta, dan kita pun yang di sini meminta, memohon sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini lu saya lu Tuhan, memohon, kita memohon, ya. Sekali kalau kemarin kan bilangnya jangan kalau berdoa itu jangan sembarangan gitu. Jadi kita memang memohon, tapi yang kehendak Tuhan yang jadi. Di sini kita bisa lihat di Efesus 1 ayat 17. Dan Pak Paulus ini meminta kepada Allah, ya, Tuhan kita. Sekali ini disebut lengkap nih, ya.
kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sekali lagi nggak ada nama lain ya di kolong langit ini. Jadi selalu kita ingatkan nama Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Karena nggak ada Tuhan lain yang namanya seperti ini, yang berkuasa. Dan nama ini bisa menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan ya. Nah, yaitu Bapa yang mulia itu supaya iya ya, berarti Tuhan Yesus Kristus memberikan kepadamu, kepada saya ya, roh hikmat. Nah, ini yang kita penting. Kita mau menerima roh hikmat dan wahyu. Ya, sekali lagi kita mau menerima roh hikmat dan wahyu. Karena ini kita butuh di hari-hari seperti ini untuk mengenal Dia yang dengan benar. Jadi mengenal Tuhan cuma asal kenal aja enggak, mengenal Tuhan dengan benar ya. Jadi ini yang harus kita minta, sekali lagi kita mohon ya, supaya kita benar-benar diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar ya. Jadi sekali lagi seringkali kita lupa ya. Seringkali kita cuma mintanya berkat mulu ya. Tapi kita lupa, kita minta wahyu, roh hikmat, supaya kita bisa mengenal Tuhan. Kalau kita udah mengenal Tuhan, otomatis nih mata kita jadi terang. Ya, mata hati kita jadi terang, ya jasmani maupun rohani, matanya jadi terang sehingga kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Kita jadi ngerti, oh Tuhan manggil aku di sini nih, berarti aku harus begini, harus begini. Itu semua Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan topang. Ya Tuhan nggak biarkan. Dan hari ini kalau saya ringkaskan firman Tuhan pagi ini, ya kita lihat ya poin-poinnya. Tadi kita belajar dari Pak Adam dan Hawa ya, yang hilang kemuliaan Tuhan ya, dan harus bekerja keras di bumi, tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan. Jangan lupa, yang bekerja keras juga Tuhan nggak pernah tinggalkan. Terus orang-orang yang nggak pernah ngerti perang, yang santai-santai saja di zona nyaman ya, akan dilatih oleh Tuhan. Jangan takut. Ya, kalau lagi dilatih sama Tuhan, jangan takut. Karena Tuhan menyertai, memperlengkapi, menyediakan semuanya. Perangnya bisa diatasi istilahnya, dan pasti menang. Ya, itu memang sudah disiapkan. Terus jangan lupa kita boleh belajar dari Raja Nebukadnezar. Nggak boleh cangkemnya nih ya ember ya. Kalau kemarin jamu, sekarang sungut-sungut, jangan ember ya. Nah, kalau ember otomatis ya masih untung dipulihkan, diberi kesempatan. Jadi Tuhan masih tetap memberi kesempatan ya. Dan jangan sampai seperti Raja Herodes langsung ditampar, game over ya. Dan sekali lagi yang terpenting kita minta doa permohonan kita yaitu roh hikmat dan wahyu, sehingga kita bisa dapat mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah, dari firman Tuhan pagi ini yang saya dapatkan, terus terang setiap kita berbeda-beda. Mungkin bagi saudara Allah itu adalah Allah yang menyelamatkan ketika Anda mengalami kecelakaan atau apa ya. Oh, di situ Anda berjumpa dengan Tuhan dan merasa, oh itu Allahku yang menyelamatkanku ya. Lalu ada juga yang menganggap Allah itu menyediakan. Karena ketika aku nggak punya apa-apa, Tuhan sediakan semuanya. Ya, terus mungkin juga Allah itu berkuasa dan hidup. Ya, kalau kita alami hal-hal seperti ini, kita baru tahu, oh Allah itu berkuasa dan hidup ya. Karena Allah lain istilahnya nggak seperti Tuhan Yesus gitu, yang rela jadi manusia padahal dia Tuhan. Dia ngalami hal-hal itu, bahkan dia rela mati buat kita. Dia tebus dosa kita ya, bahkan dia hidup, dia bangkit, dia sediain tempat lagi buat kita ya di sana. Tuhan udah siapkan. Nah, itu. Terus lalu Allah itu yang menyembuhkan ketika kita sakit ya.
Dia menyembuhkan, ya mungkin udah sampai udah mau megap-megap lah istilahnya ya, tapi mukjizat ada, Tuhan sembuhkan ya. Dan ini masih terjadi ya, mukjizat ini masih terjadi. Tapi ada juga yang bilang, Allah itu bagiku adalah gembala yang baik ya. Terus Allah itu adalah yang awal dan akhir. Nah, menurut saudara, kira-kira saudara merasa Allah itu yang mana? Kalau buat saya, Allah itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang saya sayangi dan saya cintai, dia adalah Allah yang maha tahu, bukan tahu ya. Makanya saya nggak pakai hak, saya nggak mau Allah itu yang maha tahu gitu, nggak. Allah yang maha tahu, ya benar-benar tahu. Karena terus terang aja saya alami ini dari sejak saya dilahirkan ya, lalu saya mulai besar ya, saya saya tahu gitu, Allah Allah tuh udah ngerti gitu, udah siapkan semuanya, termasuk dulu ya saya minta jodoh ya, ketika saya masuk di ibadah ada pemuda-pemudi ya, saya minta di situ. Ternyata Tuhan udah sediain ya. Jadi tentang jodoh aja Tuhan udah sediain gitu loh ya. Ya ya, kali lagi emang emang ya itu makanya Allah buat saya itu Allah Maha Tahu. Dia sediain gitu loh. Waktu KKR gitu saya di ujung sini, suami saya di sono, tahu-tahu kita di tengah bisa berdua gitu loh. Saya juga baru setelah saya melahirkan baru saya lihat fotonya loh. Oh ini bisa begini, padahal kan saya di ujung sini, dia di ujung sono. Kenapa saya dipertemukan di tengah gitu loh. Tapi waktu itu kan nggak sadar gitu, kita nggak tahu. Ternyata dia juga sama mintanya. Jadi emang Tuhan itu God is good banget gitu, baik banget. Jadi dia maha tahu. Jadi kebetulan karena dia yang di sono minta, yang sini minta, ya udah dijadiin satu gitu loh ya. Dan sekali lagi Allah Maha Tahu. Ketika saya mau punya anak, ya anak pertama saya, anak kedua saya, ya bahkan sampai sekarang pun apa yang dialami anak-anak mantu saya, itu Tuhan tahu, Tuhan tahu gitu loh. Dan apa yang dibutuhkan, diperlukan, Tuhan siap pada waktunya, ya. Jadi anak saya bisa bilang, mami, mami, Tuhan tuh baik banget ya, katanya kok bisa tepat banget ya ketika aku mau bayar ini uang sekolah anakku ini gini. Saya bilang mami udah ngalamin ya, mami udah ngalamin ya. Sekarang giliran dia ngalamin. Nikmati kuasa Tuhan, yang nikmati kuasa Tuhan ya. Demikian juga untuk dapat mantu nih. Bentar lagi saya dapat mantu perempuan ya. Tuhan udah siapkan juga semuanya ya. Cucu saya juga ya, 2 cucu saya juga semuanya Tuhan udah atur. Sekali lagi Allah itu maha tahu ya. Karena mata hati kita sudah diterang, menjadi terang. Jadi kita bisa melihat kuasa Tuhan itu dahsyat dan hebat. Sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kalau mata hati kita terang maupun mata jasmani kita, udah pasti mata jasmaninya pasti terang kalau mata hatinya terang ya. Di sini matanya pasti akan terang ya. Tapi kalau mata hatinya gelap, pasti mata jasmaninya pun akan gelap ya. Sekali lagi puji Tuhan, firman Tuhan, sekali lagi saya pernah istilahnya belajar atau sekolah ya, itu 10 tahun 2011 yang lalu ya sampai 2012, pelajaran-pelajaran yang diberikan itu cuma sedikit ya. Istilahnya masih ya mungkin zaman itu cuma cuma gitu ya, mengenai siapa itu Allah gitu loh, image Allah bagaimana gitu loh. Itu saya cuma dapat sedikit gitu loh. Tapi beranjak terus ya, masuk terus sampai sekarang 2023 itu pengetahuan mengenai Allah ya, apalagi mengenai Tuhan Yesus itu banyak banget. Jadi jangan heran kalau ada pendapat yang berbeda. Karena memang pada zaman dulu pelajarannya seperti itu. Sedangkan ini makin terus berkembang, makin berkembang, dan ternyata banyak sekali. Dan memang belajar itu nggak ada habis-habisnya, terus dan terus. Melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, saya bersyukur di GWG ini, dibukain terus ya. Jadi, oh berarti saya ngerti. Oh, berarti ada lagi. Dan firman itu hidup, 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 hidup. Dan berbeda memang yang kita dapatkan ya.
semuanya itu terus membimbing ya, menopang kita. Dan janganlah kita tinggalkan ibadah kita. Sekali lagi, kita tetap meskipun kita berjauhan, di berbeda tempat ya, kita percaya Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Dan itu yang saya yakini sampai saat ini ya, sebagai omah terus terang saya bahagia sekali punya Tuhan Yesus yang paling hebat. Pujian ini hari ini sangat-sangat indah. Saya minta Pak Hendra boleh nyanyiin sekali lagi nggak lagu yang pertama tadi, ketika aku menangis. Karena saya hobi nangis soalnya. Ya, itu lagu sangat indah sekali. Boleh Pak Hendra nyanyikan sekali lagi itu sebagai Yang mana, Bu? penutup? Tadi soalnya nggak kedengeran Tadi suaranya. lagu pertama tadi Pak, yang ketika aku menangis itu loh. Oh, ya. Malah ketika aku berdoa, ketika aku bersyukur, ya itu lagu terindah. Bentar ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Bapakku yang baik. Benar Tuhan, hamba-Mu boleh menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun Tuhan yang hamba lakukan Tuhan, hari ini Tuhan, firman yang sudah hamba sampaikan Tuhan, biarlah terus Tuhan Engkau yang berkarya Tuhan, Engkau sendiri yang beracara Tuhan, menjamah jiwa-jiwa yang ada Tuhan, yang sedang gundah gulana Tuhan, tolong Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Biar segalanya ini Tuhan hamba kembalikan ke hadirat-Mu, dan Tuhan sendiri yang memberkati kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Makasih. Baik, terima kasih.